Halo, kembali lagi bersama saya Dayu Manik, your certified jeweler profesional. Di episode kali ini aku ditemenin nih sama gelang cantik dan juga cincin cantik yang desainnya kontemporer. Ini cincinnya. Cantik ya. Bahannya 22 karat gold dengan batu permata berlian. Oke, kembali lagi di episode ini aku mau bahas tentang dua jenis setting yang kayaknya perlu banget aku bahas karena setelah baca beberapa artikel tuh sering banget ini disebut, yaitu pertama prong setting, seperti yang juga teman-teman udah sering lihat di video aku itu kebanyakan tentang desainnya adalah prong setting, dan yang kedua adalah bezel setting. Dan kali ini aku mau bahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing setting. Yuk, seperti apa? Mari kita bahas sama-sama. Bling bling bling. Seperti yang sudah aku mention di awal, kalau di episode kali ini aku akan membahas dua metode pemasangan batu permata yang sering dibicarakan, yaitu prong setting dan juga bezel setting. Tapi sebelum itu, apakah teman-teman sudah menonton video komparasi sebelumnya, yaitu solitaire versus cluster? Kalau belum, aku taruh linknya di sini ya. Oke, kembali ke topik. Jadi tadi aku mau bahas tentang prong setting dan juga bezel setting. Jadi nanti akan dibahas masing-masing kelebihan dan juga kekurangannya ya. Sebelum itu kita masuk ke definisinya dulu, biar teman-teman juga jadi lebih paham. Untuk yang prong setting, contohnya kayak gini nih. Jadi prong setting adalah metode pemasangan batu permata yang tekniknya seperti cakar. Ya, ada yang cakarnya 4 atau juga ada yang cakarnya 6. Itu nanti menyesuaikan sesuai dengan ukuran batu permatanya ya. Untuk yang bezel setting seperti ini nih. Dimana kalau bezel setting terlihat juga beda dari prong setting, batu permata itu seperti diselimuti oleh lempengan batu permata yang nanti akan mengikuti bentuk batu permata. Oke, sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari prong setting. Mau bahas tentang kelebihan dari prong setting dulu ya. Jadi kan tadi udah dijelasin gimana definisi dari prong setting. Jadi kalau misalnya menggunakan metode prong setting, maksudnya jadi itu menonjolkan batu permata yang dipakai di perhiasan kita. Yang kedua, jika teman-teman memilih untuk berlian dipasangkan di perhiasan tersebut, sehingga memudahkan kita untuk mengecek nomor seri yang tercantum di sertifikat GIA karena posisinya ada di girdle. Dan dengan metode prong ini, si girdle juga lebih terekspos. Yang ketiga, cahaya yang masuk ke permata juga bisa lebih maksimal sehingga berlian tersebut khususnya jadi terlihat lebih bling-bling sinarnya. Dan kelebihan yang keempat yaitu dari segi desainnya akan terlihat lebih cantik jika menggunakan prong setting. Dan sekarang aku akan membahas tentang kekurangan dari prong setting ya. Tadi seperti yang teman-teman ketahui, kalau prong setting itu dia hanya mengikat si batu permata. Jika ada salah satu prong lepas ataupun patah, kemungkinan besar si batu permata akan juga ikutan lepas, jadi lebih mudah lepas, dan itu kan jadi bahaya ya buat kita. Jadi kita harus lebih hati-hati juga kalau menggunakan prong setting. Terus selanjutnya, karena desainnya yang juga sulit, dibutuhkan keahlian khusus dari tukang yang memasang prong setting ini. Apalagi untuk di cincin itu akan sangat terlihat sekali kalau misalnya tidak presisi atau misalnya posisi prongnya itu nggak sama. Itu akan kelihatan banget dan jadi mempengaruhi ke batu permata itu sendiri, jadi terlihat kurang bagus. Jika perhiasan teman-teman yang menggunakan prong setting itu nanti jatuh, besar kemungkinan si batu permata akan terkena impact langsung. Bisa dia sampai retak atau bahkan batu permatanya pecah. Dan sekarang aku mau bahas tentang bezel setting ya. Dan dimulai dari kelebihannya dulu. Dari segi kelebihan dengan menggunakan metode bezel setting, yang pertama, batu permata teman-teman akan lebih terlindungi karena metode pemasangannya yang melindungi atau menyelimuti batu permata. Dan yang kedua, karena desainnya yang menyelimuti batu permata tadi membuat batu permata yang terdapat di perhiasan teman-teman akan jadi lebih aman untuk dibawa melakukan aktivitas yang berat.
Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya kayak agak rusuh sedikit, kejelut-kejelut gitu, nggak apa-apa, masih aman. Terus juga dari segi desain, karena metode pembuatannya yang terbilang cukup mudah, membuat tukang yang membuatnya jadi tidak terlalu sulit dan tidak membutuhkan keahlian khusus. Sedangkan untuk kekurangannya dari bezel setting adalah desainnya yang mungkin tidak begitu indah untuk dilihat. Dan juga yang kedua, karena desainnya yang menyelimuti si batu permata, jika teman-teman menggunakan bezel setting di batu permata berlian, cahayanya yang dihasilkan mungkin juga jadi lebih tidak terlihat dan menghasilkan bling-bling yang tidak terlalu maksimal di perhiasan tersebut. Satu lagi tadi yang belum saya bahas, yaitu adalah teman-teman akan kesulitan untuk melihat nomor sertifikat yang terdapat di girdle jika menggunakan metode bezel setting, kecuali jika teman-teman melepaskan batu permata tersebut dari bezelnya. Demikian tadi penjelasan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari pemasangan prong setting dan juga pemasangan bezel setting. Semoga bisa menambah informasi teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.